Bapa di surga, melahirkan putranya yang kudus. Kaulah Bunda Kristus, Bunda. Mm-mm. Bapak, Ibu, teman-teman, hari ini kita akan berdoa novena 10 kali Salam Maria hari ketiga. Kita berdoa 10 kali Salam Maria untuk bersama-sama memohon kepada Tuhan melalui Bunda Maria agar pandemi corona di muka bumi ini segera berakhir. Dan kita senantiasa diberikan kesehatan, dibebaskan dari segala rasa kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan, dan dihapus olehnya. Digantikan dengan kedamaian dan ketenangan dalam menjalani hidup ini. Sekarang, marilah kita mulai doa novena 10 kali Salam Maria dengan membuat tanda kemenangan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, beserta kita. Wujud doa pada hari ini, mohon kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ibu Irenli, Mas Kristiono, Bapak Hiru, Ibu Endang, Ibu Anti P. Gunawan, Bapak FX Dono Wibowo, dan Ibu Sugiharto. Lalu, kami juga memohon kekuatan untuk Tara dan Jordan. Kami bersama dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, berikanlah kepada saudara-saudari kami yang sedang terbaring sakit kekuatan, ketabahan, keikhlasan dalam menghadapi sakitnya. Jamahlah mereka dan berikanlah yang terbaik bagi sakit mereka. Amin. Mohon penyertaan Tuhan pada masa pandemi dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah kami pada masa pandemi ini dengan berkat, rahmat, rezeki, dan kesehatan, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan selalu bersandar kepadamu. Amin. Bagi teman-teman kami yang berulang tahun, Franz Anugrah Ito. Ya Bapa yang Maha Baik,
Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi saudara-saudari kami yang sedang berulang tahun. Berkatilah ia dengan kesehatan, kebahagiaan pada hari ulang tahunnya ini. Amin. Mohon kebahagiaan kekal dan kedamaian abadi bagi ayahanda dari Galih dan Langgam, ayah mertua dari Bapak Sugianto, Ibunda Novi, Teresia Maria Purnama Heni Setio Mursanto, dan Leonardus William. Lalu Ibunda Handri Maria Teresia Reni Burhan, Ibu Dani Bambang, kakak ipar dari Pak Lopez, Jeffrey Dompas, Bartolomeus Sugiharto, Vincentia Tina, dan Roy Gunawan. Ferry Soneville, Benil Pantas, Haryanto A, Joko Slamet, Jakobus Edi Juwono. Ya Bapa yang murah hati, berikanlah pengampunan atas dosa dan salah para hamba-Mu yang telah meninggal ini. Semoga mereka berkumpul dengan para kudus di rumah-Mu yang penuh damai dan ketenangan. Kami mohon sampaikan permohonan-permohonan ini kepada Putra Ilahi-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, adik-adik juga yang baru bergabung dengan acara ini. Sekarang kita masuk dalam sesi kesaksian iman, di mana malam hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan sharing iman dari sahabat kita, dari teman kita, Katarina Eka Trirejeki. Kalau biasa dipanggil di Devosi Maria sih Mbak Eka ya. Mbak Eka, halo. Halo, selamat malam Mbak Lani. Aduh, cantiknya. Baik. Atau kita mendengarkan kesaksian iman dari Mbak Eka. Saya sekali lagi mau mengingatkan supaya kita jangan lupa untuk melihat di channel YouTube kita, dan yang pastinya kita mengharapkan like, share, dan subscribe juga komen ya di channel YouTube-nya Persaudaraan Devosi Maria. Dan mengingatkan kembali bagi nanti Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya, mohon supaya lalu lintas komunikasinya tidak berantakan, bisa angkat tangan dulu seperti yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Dan sebelum Mbak Eka bercerita, sedikit saya ingin membacakan profil tentang Mbak Eka. Tiko minta tolong, boleh ditampilkan profilnya. Nah, ini dia. Nama lengkapnya Katarina Eka Trirejeki, sering kita panggil dengan Mbak Eka. Tanggal lahirnya bulan ini sama-sama Taurus ya. Ibu dari dua putri, Frederica Kintani Rahayu dan Vincentia Melinda Lestari. Mbak Eka ini termasuk umat dari paroki Santo Matius Penginjil Bintaro dan aktif sebagai sekretaris lingkungan. Juga organisasi yang saat ini diikuti adalah Persaudaraan Devosi Maria Jakarta dan juga komunitas Tiana, You Are Not Alone sebagai sekretariat. Nanti Mbak Eka akan cerita kepada kita semua. Sekarang waktu diberikan kepada Mbak Eka. Silakan Mbak Eka. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya memberi kesaksian iman ya. Sebelumnya mungkin saya info sedikit. Awal bergabung di Devosi Maria itu dari mana? Nah, kalau dulu itu saya gabung tahun 2014. Ya, 2014 itu kenalnya pertama sama Mbak Airin. Jadi saya kerja di satu kantor di Kemang. Nah, kebetulan Mbak Airin juga pas lagi ngerjain sama-sama proyek yang sama di Kemang. Terus kenal, tiba-tiba diajak rapat di Gereja Santa awalnya. Terus mulai bergabung akhirnya tahun 2014. Mulai ikut-ikut di Bapindo ya. Gitu. Terus nah, yang membuat saya ingin cerita untuk kesaksian iman adalah saat saya kecelakaan tahun 2015, tepatnya tanggal 25 Juli. Saat itu saya lagi antar anak-anak untuk beli buku dan seragam karena masuk awal tahun ajaran baru.
Itu pagi-pagi, kira-kira jam 6:30 pagi. Naik motor, terus 2 anak di belakang ya, bonceng 2 gitu. Belum jauh dari rumah, itu tepatnya di daerah Kreo, saya kecelakaan. Kayaknya sih waktu itu sih nggak ngebut, tapi tiba-tiba saya lagi ke arah Jalan Kebayoran Lama, terus motor tiba-tiba udah ke pinggir, terus saya kakinya itu udah di bawah dan pokoknya sekebat langsung jatuh tapi arah balik, bukan arah ke Kebayoran, tapi arah ke Ciledug. Kakinya udah, saat itu sih kalau ngelihat kaki udah teriak aja, teriak, cuma bisa teriak, syok, tapi puji syukurnya saya nggak pingsan, saya tetap sadar. Nah, saya sadar, tapi saya cari langsung anak-anak. Waduh, anak-anak mana ya? Shock, iya, tapi shocknya kayaknya nggak lama-lama untungnya. Masih tetap panggil anak-anak, tapi karena tadinya mau berusaha cari anak-anak, tapi ngelihat kaki udah nggak bisa buat berdiri, bergeser, apalagi. Terus ngelihat cuma bisa manggil dua-duanya, suruh datang, masih bisa, untungnya nggak pingsan itu masih bisa arahin anak-anak untuk ambil handphone ya, handphone, tas, segala macam. Terus minta anak-anak supaya kontak ke orang rumah, supaya ibu nyari jemput dan jemput kita terus bawa ke rumah sakit. Di situ sih kaki saya udah nggak jelas arahnya, pokoknya udah stres lah ngelihatnya. Nah, pas mau akhirnya ibu datang, keluarga datang, adik-adik datang, anak-anak juga udah di samping dan nangis-nangis, udah nggak jelas lah. Pas datang itu mulailah dibawa untuk ke rumah sakit yang terdekat. Nah, di situ saya juga agak karena ngelihat kaki yang begitu, kebetulan dulu ikut pecinta alam, tahu P3K, bagaimana penanganan kecelakaan, ngelihat kaki udah nggak jelas, minta supaya jangan dipegang pakai tangan kosong, minta cari supaya pakai papan lah gitu. Nah, pas pakai papan dibawa dengan angkutan seadanya karena pokoknya yang tercepat lah gitu. Dibawa ke rumah sakit di daerah Ciledug, Rumah Sakit Sariasi. Masuk di situ mulai dirongsen, dikasih obat, infus, segala macam. Udah mulai dirongsen, tiba-tiba hasil rongsen keluar, dokter kan panggil keluarga, kumpulin keluarga, ternyata di rumah sakit itu nggak bisa bantu saya, karena dari hasil rongsen agak berantakan. Padahal di situ sempat adik saya bercanda-canda tuh, Mbak, lo mah pasti cuman kesleo doang, ini nggak kenapa-napa gitu. Tapi rasanya sih udah minta ampun lah gitu. Kalau dibilang melahirkan sakit, saya bilang enggak. Patah tulang lebih sakit. Nah, di situ ketahuan kalau tulangnya berantakan. Kayak gelas ibaratnya udah udah serpihan lah gitu. Udah serpihan. Nah, di situ pokoknya alatnya nggak bisa bantu, akhirnya saya diminta untuk pindah rumah sakit. Pindah rumah sakit disarankan oleh dokter untuk pindah ke rumah sakit pusat Pertamina. Karena di situ kan banyak menangani kecelakaan kerja di lapangan gitu, otomatis alatnya juga mungkin lebih lengkap, dokternya juga lebih ready. Dan kebetulan memang saat itu liburan Lebaran, jadi dokter mungkin banyak yang masih cuti gitu. Iya, masih cuti. Nah, saya akhirnya mulai proses perpindahan. Berharap saat pindah itu di anestesi pingsan gitu ya. Ternyata karena
rasanya banget, yang sulit diungkapkan. Saya nggak pingsan, di anestesi nggak pingsan, nggak tidur, nggak ngantuk, tapi malah melotot. Ya udahlah ya, di jalan tuh dirasain aja. Nah, bersyukur di rumah sakit itu, di RSPP itu kebetulan dilalahnya apa ya, ada saudara, ibu punya bule, itu anaknya tugas dan jadi dokter jaga di rumah sakit Pertamina, dokter jaga, dokter darurat gitu. Nah, karena dari dokter itu akhirnya langsung dijadwalin untuk operasi secepatnya. Karena kalau nunggu kelamaan, kaki itu udah bengkak, udah ya warnanya juga udah nggak ini ya, udah agak-agak biru-biru gitulah gitu. Nah, akhirnya hari itu juga puji Tuhan bisa dilakuin operasi, dijadwalkan 2 dokter. Jadi saya yang nanganin untuk operasi itu langsung 2. Satu dokternya perempuan, dokter Christine, yang satu dokternya laki-laki, dokter Norman. Nah, mulailah itu kejadian kan pagi. Saya perpindahan ke Pertamina tuh jam 12-an lah. Baru bisa dioperasi kira-kira mungkin jam 7. Jam 7 malam. Jam 7 ternyata setelah masuk ke operasi itu butuh ya sekitar 5-6 jam untuk operasi. 5-6 jam. Terus saya juga harus transfusi darah 5 kantong gitu ya. Akhirnya operasi selesai, besok paginya ya sudah nempel-nempel lah ya, susuk-susuk tuh. Kalau yang lain mungkin susuknya buat menambah kecantikan, kalau ini menambah kekuatan. Jadi bionic woman sementara lah ya, gitu. Nah, dari situ akhirnya setelah operasi mesti bed rest dulu di rumah sakit itu kira-kira seminggu, 6 hari. Di rumah sakit untungnya saya dapat komuni. Waktu itu yang antar Bu Ika. Bu Ika dan Pak Toto antar komuni sekali. Jadi dapat penguatan lah gitu. Nah, terus habis itu dari seminggu dirawat di rumah sakit, mulai kembali ke rumah. Pas mau balik ke rumah juga itu perjuangan. Ternyata setelah 6 hari di rumah sakit, kaki itu kayak nggak ada tenaga. Selain sakit nahan patahan, otomatis pokoknya lemes lah. Itu juga pas mau dijemput pakai mobil adek, kebetulan mobil adek. Pas mau masuk ke mobil, berangkat dari kursi roda itu nggak bisa naik, sama sekali nggak ada tenaga. Alhasil nggak jadi naik mobil adek, harus terpaksa sewa ambulan dengan tempat tidur yang bisa dilipat, ya gitulah ya. Dipindahin, pokoknya bener-bener nggak ada tenaga. Sempat stres, sempat nangis, aduh gila sakitnya minta ampun ya gitu. Aduh ya cuma bisa doa, aduh Tuhan gimana ini gitu. Terus ya sudah, habis itu bisa pulang ke rumah. Akhirnya di rumah itu bed rest mungkin kira-kira 3 bulan lah, 3 bulan, dua setengah bulan lah gitu. 2,5 bulan bed rest, perjuangannya juga lumayan karena satu nggak mandi. Dari nggak mandi itu kan biasa ya, gatel-gatel, peri-peri, yang tadinya bisa gerak-gerak gitu, ini ada banyak macam sanggaan di kaki itu jadinya koreng. Aduh, ya apa ya, pokoknya stres lah di rumah tuh. Walaupun tidur,
bisa lihat TV, makan, tetap aja namanya nggak bisa beraktivitas tuh badan pegel banget, badannya capek banget. Ya udah, terus habis itu dari bed rest itu, tapi kan tetap harus terapi ya, tetap aktivitas keluar. Nah itu juga PR banget. Saya nggak bisa pakai mobil biasa karena kaki nggak bisa ditekuk. Jadi selama sampai 2,5 bulan itu kursi roda dengan kaki yang satunya ke atas. Jadi kayak kecelakaan di kaki kiri, jadi kaki kiri ke atas, kaki kanannya ketekuk. Kalau naik mobil biasa nggak bisa. Jadi setiap kali ke rumah sakit harus sewa taksi Bluebird yang life care. Itu juga naiknya susah karena saya nggak bisa duduk di kursi taksinya, tapi harus duduk di kursi roda dan diangkat kursi rodanya seorang-orangnya. Ya malu, iya. Pastinya yang angkat berat ya, mengingat berat badan nggak imut-imut banget gitu. Terus sampai di sana pun kan diturunin ya, nggak mungkin digelindingin. Diturunin, itu juga mesti satpam lah, mesti petugas, semuanya ikut lah gitu. Pokoknya drama banget deh, mau berangkat sama pulang dari rumah sakit tuh selalu begitu. Ya, proses untuk nekuk kaki juga minta ampun. Waktu pertama kali nekuk kaki, mungkin suara saya kedengeran satu rumah sakit. Karena kaki kalau nggak ditekuk tuh ternyata bengkak. Nah, begitu pas ditekuk ya kayak kaki yang dipatahin lagi gitu. Itu ya gitu deh, rasanya tak tak terkira. Terhingga lah ya. Nah, habis itu setelah iya, terus habis dari kursi roda mulai belajar jalan pakai 2 tongkat, pakai tongkat kanan kiri kan ya, tongkat yang tinggi. Terus mulai copot 1 tongkat, pakai yang kiri aja. Terus itu butuh waktu mungkin setahunan lah kalau pakai tongkat yang panjang. Terus habis itu pakai tongkat yang pendek, pakai tongkat yang pendek. Untuk masa Nah, Eka, pemulihan kurang lebih 3 tahun. Kak, kalau boleh, kan tadi masa pemulihannya 3 tahun ya. Terus aku mau nanya, waktu itu kan sama anak-anak juga ya di motor. Anak-anak kondisinya pada saat itu bagaimana? Di kaki kamu kan sudah yang tadi kamu cerita udah nggak karu-karuan deh. Anak-anak kondisinya bagaimana? Apakah ada yang luka atau mereka shock? Gimana kondisinya waktu itu? Nah, oke. Puji Tuhan anakku luka kecil-kecil, tapi nggak sefatal aku. Walaupun Kintani ternyata ada miss sedikit di tulang belakang, karena mungkin benturan ya, tapi terus terapi juga. Akhirnya ikut terapi bareng sama aku, cuman nggak begitu lama gitu. Bersyukurnya Tuhan masih jaga anak-anak. Iya. Gitu. Amin. Kalau nggak salah, waktu Eka masa pemulihan, aku inget banget Eka datang ke Devosi Maria waktu itu, pakai tongkat ya. Dan yang saya salutnya waktu itu Eka dalam kondisi yang terbatas, keterbatasan fisik, lagi masa pemulihan, tapi Eka tetap semangat jadi panitia, tergopoh-gopoh. Saya ingat banget tuh waktu itu tergopoh-gopoh pakai tongkat untuk mengerjakan tugas, dan itu buat saya satu sentuhan juga. Saya terharu melihat perjuangan dan semangatnya Mbak Eka untuk menyelesaikan tanggung jawab di Devosi Maria waktu itu ya. Iya. Ya, senang ya bisa lanjut. Ikut bantu di Devosi.
Betul, betul banget. Oke. Boleh dilanjut dari masa pemulihan sampai akhirnya Mbak Eka benar-benar menyadari bagaimana kuasa Tuhan bekerja untuk memulihkan Mbak Eka. Oke. Waktu itu akhirnya selama pemulihan itu kan memang butuh waktu 3 tahun. Pas bed rest itu saya sempat ya dibilang depresi, iya. Dibilang putus asa mungkin iya juga ya. Karena satu, karena masih bekerja di satu buah kantor dengan keadaan seperti itu, khawatirnya satu takut dipecat. Mengingat oh iya saya single mom ya pastinya butuh biaya untuk kehidupan anak-anak ya. Nah, puji Tuhan sih bos itu atasan tuh baik, dia mengerti jadi tetap mempekerjakan saya. Sempat waktu awal itu saya masuk 1 minggu karena pakai kursi roda, kembali lagi pakai taksi Bluebird yang life care. Tapi harganya minta ampun kan, sekali transportasi aja bisa 150.000 zaman dulu. 2015 itu 150 bolak-balik otomatis 300. Akhirnya di kantor kan 8 jam kerja dengan kaki di bawah bengkak. Jadi selama seminggu bos lihat, wah kaki kamu bengkak ya Kak gitu. Iya Pak, karena kan memang harusnya saya rebahan, nggak boleh terlalu lama duduk. Oh gitu ya gitu. Terus nggak lama sorenya pas hari kelima tuh hari Jumat dipanggil. Eka kayaknya kamu nggak usah masuk kerja dulu deh gitu. Nggak usah full maksudnya. Jadi kerja dari rumah itu seminggu sehari aja masuk ke kantor, tapi selebihnya dari rumah gitu. Nah, di situ saya bersyukur banget karena puji Tuhan saya dapat atasan yang mengerti keadaan saya. Jadi walaupun dengan keterbatasan masih bisa dipakai, masih bisa dipercaya. Jadi saya masih bisa ibaratnya menafkahi keluarga lah ya, gitu. Terus lanjut ke pemulihan ya. Setelah terapi itu juga saya ada 3 terapi setrum, terapi sinar, sama terapi gerak. Itu juga nggak gampang karena setiap terapi itu ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Apalagi pakai tongkat. Dulu pakai tongkat itu paling takut kalau ke kamar mandi. Lihat air, aduh, udah berasa merinding, takut kepleset, takut apa, karena memang nggak boleh jatuh. Kalau jatuh, takutnya patah lagi. Jadi saya benar-benar jaga banget supaya hati-hatilah gitu. Nah, setelah itu akhirnya berangsur-angsur kan mulai membaik, tulang juga mulai kalau di rongsen tuh makin putih dia berarti tulangnya makin ngisi, jadi makin kuat. Tadinya saya diprediksi mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun baru operasi cabut pen. Tapi puji Tuhan, saya tahun 2018, jadi 3 tahun itu udah bisa operasi. Udah bisa angkat pen. Ada beberapa pen. Jadi kalau saya kan patah ada di 3 tempat. Di shoulder, di bawah lutut, tibia fibula, terus di ankle juga. Jadi, tapi yang paling parah di bawah lutut karena itu jadi serpihan. Nah, akhirnya operasi angkat pen pun juga 3 kali operasi. 3 kali operasi. Berlangsung dengan cepat sih kalau operasi pen, nggak sakitnya sih nggak terlalu ini ya, karena memang tinggal cabut susuk-susuknya lah gitu. Itu paling butuh proses ya 2 mingguan lah gitu. Nah, pas itu juga saya sempat yang menguatkan saya ya, perjuangan saya menguatkan saya itu saya dikenalkan dengan komunitas Yana. Di situ tuh ternyata banyak ibu-ibu atau
single mom Katolik ya, single mom Katolik yang bergabung dan ya punya banyak kisah di sana. Jadi dengan begitu itu pas pemulihan jadi lebih menyemangati lah. Kuatkan ya. Iya, lebih menguatkan buat perjuangan hidup saya gitu. Jadi kayak ada teman-teman yang mensupport, mendukung gitu. Paling itu aja sih Mbak Lani. Oke, terima Ya. kasih Mbak Eka. Cikom bisa minta tolong ditampilkan foto-fotonya, nanti dari fotonya ini juga kita bisa sedikit menggali cerita dari Mbak Eka. Nah, ini ya Mbak Eka ya. Bisa tolong dijelaskan singkat saja ini hasil ronsennya? Iya. Ini, nah yang tibia fibula ini yang di bawah lutut. Ini yang agak-agak menyeramkan lah dulu. Nah, terus yang shoulder. Nah, kalau yang di tibia fibula ini memang banyak pennya. Jadi kayak konstruksi bangunan ya, banyak murmur gitu. Nah, kalau di shoulder juga sempat patah. Ini ada 2 pen. Di ankle ada 1 pen, tapi agak panjang. Iya. Oke. Next fotonya. Kita mau lihat pen-pennya tadi yang dibilang susuk. Nah, ini dia. Ini yang bercengkerama sekian tahun di daerah kaki kamu ya? Betul. Ini yang bikin jadi bionic woman. Tapi ini udah dilepas semua ya, Kak? Atau masih ada yang tersisa? Enggak, tidak ada yang tersisa. Jadi semuanya dicopot ya. Karena memang umurnya masih produktif, jadi memang harus dicopot semua. Katanya takut alergi kalau kelamaan. Iya. Oke. Next fotonya. Nah, oh, ini waktu di rumah sakit. Waktu operasi cabut pen. Ini anak-anak juga. Next. Iya. Iya, anak-anak mendampingi selalu. Iya. Oh, nah, ini kalau betul. Ini Mbak Airin. Aku waktu pakai 2 tongkat, sempat jenguk Mbak Airin yang sakit di Medistra. Kalau nggak salah sakit demam berdarah ini. Ya. Oke, next fotonya. Ya. Oh, kalau ini ya sama Mbak Airin juga. Ini masih pakai tongkat juga? Ini setelah operasi yang kedua. Jadi yang di bawah lutut ini yang kelihatan sedikit sih. Ini masih pakai tongkat. Oke. Iya. Next. Ini di Devosi Maria ya. Ini di Devosi Maria. Ini udah pakai tongkat yang kecil, tongkat pendek. Iya. Oke. Ada lagi fotonya? Ada pengacaranya nih. Ya, ini tahun ini ya, waktu ikut penggalangan Labuan Bajo, Rumah Sakit Labuan Bajo. Iya. Sebetulnya saya tuh agak pincang. Tapi mungkin nggak kelihatan. Gitu. Ya, nggak sempurna lagi lah, tapi oke lah buat jalan. Ya, tapi tetap harus bersyukur ya, masih semua pen-pennya sudah terlepas dari kakinya. Iya. Masih ada fotonya? Ini udah jalan-jalan nih. Next. Oh, ini aku ya ini udah pakai tongkat pendek. Ini waktu ke Lembah Karmel Cikanyere dengan warga lingkungan di Santa Lucia. Iya. Oke. Eka mau tanya. Oke, terima kasih Ciko fotonya. Mau tanya dari kamu pertama kali di rumah sakit, ini satu pertanyaan terakhir. Dari kamu pertama kali di rumah sakit sampai dengan masa pemulihan, bolak-balik check up kontrol sampai terakhir pengangkatan pen-pennya itu kan pasti biayanya nggak murah dong ya. Apakah kamu dapat tunjangan dari kantor atau gimana waktu itu kamu akhirnya bisa melewati tahap itu? Kalau untuk biaya, ya memang kantor ada asuransi waktu itu. Cuman ternyata limit kantor nggak mencukupi.
karena operasi saya yang begitu apa begitu ruwet kali ya. Terus tapi banyak juga kawan-kawan yang support saya, banyak donasi yang masuk, bentuknya macam-macam lah gitu. Dan Ya, intinya akhirnya excess tapi claim itu akhirnya bisa terbayarkan lah terpenuhi gitu. semua ya. Betul. Iya. Ya, artinya berkat Tuhan Ada terus ayatnya tuh untuk mengalir. penguatan selama iya. Oh, mungkin Betul. satu slide lagi, Ciko bisa minta tolong untuk ayat penguat dari yang membuat Mbak Eka bisa melalui perjuangannya. Oh, ini waktu kecelakaan ya. Iya. Yang pas waktu kecelakaan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dan kayaknya masih ada satu ayat lagi penguat sebagai single mom ya, kalau nggak salah. Iya, Apakah betul. ada? Nah, ini dia. Mungkin Eka bisa tolong dibacakan? Oke, ini yang menguatkan aku sebagai ibu, Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Waktu itu kan sempat stres tuh. Kenapa sih kok harus saya yang ngalamin ini? Kayaknya sulit banget gitu menghadapinya. Ya, setelah merenungkan semuanya, mungkin dari segala perkara itu ada maksud lain lah Tuhan bentuk ya. Ya, Supaya saya rencana lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi, gitu. Iya. betul, betul. Oke, mungkin Mbak Eka sebagai penutup bisa memberikan satu atau dua kalimat yang bisa menguatkan kita semua juga di samping menguatkan Mbak Eka. Oke. Kalau saya sih paling cuma bisa memberikan semangat kali ya. Pokoknya semua masalah pasti kita semua punya. Mau yang kecil, sedang, gede, semuanya pasti menghadapi. Tapi intinya cinta Tuhan tidak berkesudahan. Pasti ada aja jalan keluar, pasti ada aja penyelesaiannya. Pokoknya tetap semangat. Pegang tangan Tuhan kali ya, biar kita terus ditopang. Pokoknya cinta Tuhan tak berkesudahan. Gitu. Amin. Baik, terima kasih Eka untuk sharingnya. Kalau kita lihat tadi cerita Eka dari awal sampai dengan tadi kesimpulannya bahwa saya boleh bilang, saya berani berkata bahwa Eka benar-benar wanita yang perempuan, ibu yang sungguh tangguh, tegar, membesarkan anak-anak, mendampingi anak-anak sampai dengan dewasa nanti, sampai dengan selama-lamanya dengan kekuatan yang Eka dapat dengan memegang selalu tangan Tuhan. Dan sungguh perjuangan ini juga mungkin banyak ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang sekarang sendiri atau single mom ini juga bisa menjadi inspirasi bahwa tidak usah takut, setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya, asalkan kita selalu bersandar pada kekuatan Tuhan. Baik, terima kasih untuk kesaksian malam hari ini. Terima kasih Eka, sekali lagi terima kasih untuk anak-anak tercinta. Dan selanjutnya saya serahkan, sama-sama Eka, saya serahkan kepada Beto kembali. Saudara-saudari terkasih, marilah kita lanjutkan dengan doa memohon permohonan perlindungan dari wabah virus corona. Doa Bapa yang memohon Maha perlindungan Kuasa, dari wabah. Bapa yang Maha Kuasa, kasih-Mu sungguh besar. Kami bersyukur atas kasih-Mu itu, terutama karena Engkau mengaruniakan Yesus sebagai juru selamat kami.
Kami prihatin atas wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan kehidupan kami. Dengan penuh kerendahan hati dan keyakinan, kami memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang terkena wabah ini, sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka. Bagi mereka yang telah meninggal, anugerahkan istirahat abadi dalam kerajaan-Mu. Jagalah dan lindungilah para dokter, perawat, tim medis, dan para relawan yang membantu mengatasi pandemi ini. Karuniakanlah rahmat kesehatan kepada kami, dan singkirkanlah pandemi corona ini dari muka bumi. Ya Roh Kudus, ubahlah kekhawatiran dan ketakutan kami menjadi pengharapan dan kekuatan dalam iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, novena 10 Salam Maria sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Petugas novena 10 kali Salam Maria. Hari keempat. Hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020. Moderator oleh Iren Sugiharto, pemimpin ibadat Novi. Jawaban Salam Maria, Handri Suteja. Kesaksian Robi. Mengenai keyakinan yang membawa berkat. Doa Corona oleh Handri Suteja. Dan ditutup doa Bapa kami dan berkat oleh Novi. Terima kasih, Beto. Luar biasa. Sama-sama. Salam, salam, laki ya Maryam. Hubbuki ya Maryam, ghayatul muna. Ya Ummal Mu'azzam, kuni ummana. Salam, salam, laki ya Maryam. Salam, salam.